telah kita selesaikan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna ke-15 masa sidang ketiga tahun Dinas 2022 hari Rabu 30 November 2022 secara resmi kami nyatakan ditutup. Rapat paripurna penyampaian laporan banggar dan pendapat akhir fraksi Dewan terhadap rancangan APBD tahun 2023 telah dilaksanakan dan disahkan secara langsung di ruang sidang DPRD Lombok Utara pada Rabu 30 November 2022. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi, Wakil Ketua 1 Burhan M. Nur, Wakil Ketua 2 Mariadi, seluruh anggota Dewan, serta unsur Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Lombok Utara. Dalam rapat paripurna laporan banggar APBD tahun 2023, fraksi terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir pendapatnya di hadapan Bupati Lombok Utara. Agar kebutuhan pokok dapat lebih terjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan belanja program yang alokasi anggaran mengalami perubahan signifikan dan tidak sesuai RPJMD, pemerintah diminta untuk menyesuaikan kembali disertai perencanaan program kegiatan secara matang agar alokasi anggaran tidak banyak mengalami perubahan. YPD mengakui memang masih ada pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD, namun secara umum substansinya tidak melebihi apa yang tercantum dalam RPJMD, masih sesuai dengan aturan perundang-undangan dan adanya kondisi post mayor dalam mekanisme pembiayaan program dan kegiatan. 4.3 Pembiayaan daerah. Berkaitan dengan penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar 7,8 miliar, YPD menjelaskan bahwa sesuai pedoman umum APBD tahun anggaran 2023 bahwa dalam APBD diperkirakan defisit APBD dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah. Pemda mengasumsikan terdapat silpa pada BLUT sebesar 3,8 miliar dan pelampauan penerimaan dana transfer pusat tahun 2022 sebesar 4 miliar yang bersumber dari transfer kurang bayar DBH pusat tahun 2021 yang ditransfer pada tahun 2022. B. Berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar 5,05 miliar untuk penyertaan modal, DPRD dapat menerima penjelasan di APD bahwa penyertaan modal ini dialokasikan untuk memenuhi target modal inti pada LTD pada Bank NTB karena dalam pedoman umum penyusunan APBD 2023 menetapkan rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda definitif. Tanjung 30 November 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara, Ketua Artadi Esos tertandatangani, Wakil Ketua 1 Burhan M. Nur tertandatangani, Wakil Ketua 2 Mariadi SAG tertandatangani, yang membacakan di Made Karyasa. Dapat disimpulkan bahwa APBD tahun anggaran 2023 dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sejatinya bukan sekedar menambah atau mengurangi besaran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penambahan anggaran, pengurangan, pergeseran maupun penghapusan harus dimaknai sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran. Tujuan akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja sesuai dengan program prioritas visi dan misi kepala daerah. B. Dari kesimpulan tersebut di atas disarankan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan APBD tahun anggaran 2023 secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja sesuai prioritas visi dan misi kepala daerah. Selain itu, mengingat rentang waktu pelaksanaan anggaran ini pada prakteknya kurang dari 1 tahun, maka Pemda khususnya OPD pengampu diminta mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan penyerapan belanja sampai akhir tahun anggaran secara akuntabel, transparan dan partisipatif. 6. Penutup. Berdasarkan uraian hasil pembahasan kesimpulan dan saran tersebut di atas, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara menyatakan rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini telah sesuai ketentuan dan selanjutnya dapat diproses sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Badan Anggaran DPRD dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan DPRD dan kepala daerah dalam menyetujui dan menetapkan rancangan Perda APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda definitif.
Tanjung 30 November 2022. Yang juga kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang telah membahas dan menyelesaikan pembahasan tentang RAPBD tahun anggaran 2023 ini, sehingga dapat memberikan gambaran bagi fraksi-fraksi Dewan untuk menyampaikan pendapatnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demi menghasilkan sebuah peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas rancangan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2023. Keseluruhan rangkaian rapat yang diselenggarakan dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan, kesungguhan DPRD dan pemerintah bersama seluruh jajaran eksekutif. Selama masa-masa rapat itu juga melalui diskusi yang cukup mendalam dan perdebatan yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis konstruktif baik dalam rapat kerja komisi maupun dalam rapat badan anggaran. Oleh karena itu, gabungan fraksi-fraksi Dewan patut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, yang telah menunjukkan komitmen selama masa rapat demi meningkatnya taraf kehidupan masyarakat Lombok Utara ke arah kehidupan yang lebih baik, berbudaya, adil dan sejahtera. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita dengarkan bersama bahwa di dalam laporan yang disampaikan oleh Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 bahwa telah terjadi beberapa penyelesaian kegiatan dalam bentuk rasionalisasi, penambahan, penghapusan, penyempurnaan termasuk postur APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana laporan Badan Anggaran terlampir, yang tidak perlu kami renungkan kembali satu persatu. Namun dalam kesempatan yang baik ini gabungan fraksi-fraksi Dewan berperan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara bahwa apa yang telah disepakati dalam pembahasan merupakan dokumen yang harus menjadi acuan agar tidak terjadi perubahan di tengah jalan dan luar pembahasan, karena jika itu terjadi tentu akan berdampak hukum. Gabungan fraksi-fraksi Dewan yang juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melakukan komunikasi secara intens dengan Badan Anggaran DPD Kabupaten Utara, sehingga pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 dapat ditetapkan tepat waktu sesuai amanat undang-undangan. Secara umum, gabungan fraksi-fraksi Dewan menilai bahwa RAPBD tahun anggaran 2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Oleh karena itu, gabungan fraksi-fraksi Dewan sepakat untuk menyetujui RAPBD tahun anggaran 2023 ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023. Demikian pendapat gabungan fraksi-fraksi Dewan, semoga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi akan menjadi peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara. Demikian kesimpulan sementara yang dapat kami sampaikan. Apakah dapat disetujui? Terima kasih kami sampaikan atas persetujuannya. Selanjutnya, persetujuan tadi akan dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Lombok Utara. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana lazimnya setelah gabungan fraksi-fraksi Dewan menyampaikan pendapat akhir fraksinya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk menyampaikan sambutannya. Untuk itu, kepada Saudara Bupati kami persilahkan. Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyampaikan, melalui kebijakan telah memproyeksikan porsi APBD tahun 2023 lebih dari 60% terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk kebijakan anggaran selanjutnya pada pemenuhan di bidang kesehatan, yaitu menyangkut stunting dan pendidikan. Pemerintah daerah akan terus bersinergi bersama seluruh stakeholder yang ada dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat maupun rencana kerja pemerintah daerah, dengan dana yang sangat terbatas, pemerintah daerah terus berupaya
melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, dorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, bangunan rendah karbon dan berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023. Saudara pimpinan sidang dewan yang berbahagia, akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara atas usaha kita bersama dalam proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023 sehingga dapat kita sepakati secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah hal-hal yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, memberkahi setiap usaha dan upaya kita untuk mencapai cita-cita mulia, melanjutkan memajukan masyarakat dan daerah kita tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah bila taufiq hidayah. Apa yang disampaikan oleh fraksi Dewan adalah bagian tidak terpisahkan dari keputusan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah itu berdasarkan kajian dan melihat kondisi objektif yang ada di daerah kita. Sehingga insya Allah apapun saran pendapat dari teman-teman fraksi Dewan, insya Allah akan kita laksanakan. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada. Seperti itu. Untuk tahun 2023 sesuai dengan apa yang disampaikan itu, prioritas awal kita adalah pertama tentu penurunan angka kemiskinan. Kemudian di bidang kesehatan juga, ini prioritas awal. Karena terus terang saja kondisi kita sekarang ini masih pada takaran daerah termiskin di NTB. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah ini yang harusnya kita lakukan, bagaimana caranya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan ini, sehingga ada sekarang ini kita masih digelari termiskin di NTB. Saya juga belum yakin itu. Sehingga saya pernah komunikasi dengan BPS, bagaimana kalau kita melihat kembali kan, saya lihat ini orang kayaknya baik-baik, sugi-sugi segitu. Jadi itu insya Allah lah, tapi itu kan statistik. Ya mudah-mudahan secara objektif dan nyata, insya Allah masyarakat kita kan masyarakat yang saya kira berkecukupan. Sementara Ketua DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan, alokasi APBD untuk tahun 2023 telah mendorong pihak eksekutif lebih pada pengalokasian anggarannya pada kebutuhan infrastruktur jalan, kebutuhan petani, dan nelayan. Alokasi anggaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun depan telah mencapai pada angka 45% untuk belanja publik. Meskipun demikian, dirinya mengaku terjadi perdebatan alot antara Banggar dan TAPD sendiri. Hal tersebut lebih disebabkan pada porsi anggaran yang menyentuh masyarakat menjadi dasar pertimbangan tersebut. Kenapa kami tunda? Karena kita lebih banyak memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Sesuai dengan RPJM dan visi misi Bupati ya, itu kita prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bagaimana visi misi Bupati itu bisa tercapai. Yang saat ini pasca gempa dan pasca COVID-19 itu gitu. Jadi kebutuhan masyarakat kita dengan pasca pandemi COVID ini untuk pemulihan ekonomi itu yang kita prioritaskan. 900 miliar untuk proporsi anggaran propornya bagaimana? Saya pikir itu sah-sah saja.
karena masyarakat sedang butuh. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.